Tapi nggak ada, ya kan? Ada yang ganteng di sini, kakak. Lagi bikin apa sih? Gina, Ya. kamu tuh percaya nggak? Apa tuh? Kopi yang baik akan selalu menemukan penikmatnya. Kopi yang baik akan selalu menemukan penikmatnya. Betul. Jadi artinya gimana tuh ya? Kebetulan sekarang nih aku lagi giling kopi dari Indonesia. Dan Oh, gitu. Indonesia mempunyai kopi terbaik di dunia nomor 4. Sama kayak kamu. Apa? Sekarang aku lagi pengen bikinin kamu kopi Aeropress. Kopi apa? Kopi dari Ciwidey. Tapi aku mau bikinin pakai teknik manual brewing. Oh gitu, kamu nggak bisa bikinnya kopi yang lain, kopi nang aku dengan bismillah mungkin? Bentar ya. Aduh, kalau ada barista cakep begini tiap hari kita mangkal di ke tempat kopinya. Lama nggak? Enggak. Kalau kamu bikinnya 3 jam juga aku tungguin kok. Yang di sini perempuan-perempuan pada happy banget sih. Pengen ya, pengen. Jadi Gina, Ya, kopi yang aku kasih kamu ini rasanya tuh macam-macam. macam-macam tuh Jadi maksudnya gimana? ada berbagai macam rasa di sini. Bisa ada sedikit asam, tapi sedikit asamnya itu bisa dinikmatin kayak ada rasa buah. Oh, gitu. Acidnya bener kayak. Sama kayak aku di sebelah kamu tuh perasaan aku juga macam-macam bercampur aduk. Oh gitu. Ini kopinya nggak dipakein susu. Nyaman. Oh, kamu mau pakai susu? Iya dong. Oke, kalau pakai susu berarti kamu suka kalau nggak cappuccino, latte, Aku sih flat sukanya white. kamu, cuman bingung gimana. Oke. Tapi kamu harus coba yang ini dulu ya. Oke. Itu langsung aku coba ya. Ngomong-ngomong itu air panas, nanti lidah aku melepuh dong kalau langsung minum. Agak ribet ya bikin kopinya ya, itu mau diapain? Dikeluarin dulu busanya sedikit, nanti baru ditaruh gelas. Oh, wow. Dulu sih awalnya Apa tuh? bikin kopi cuma tinggal seduh. Tapi Dulu bikin kopi tinggal seduh, kalau sekarang? sekarang karena tahu tekniknya, ternyata bikin kopi itu banyak banget metodenya. Jadi Oh gitu. Kayak gitu cita rasanya akan lebih enak gitu ya? jauh lebih enak karena semuanya itu di atas timbangan. Harus ada berapa gram, terus suhu temperatur airnya juga harus dijaga. Oh gitu. Ah, aku mah yang tinggal seduh juga nggak apa-apa kalau Apalagi kamu yang bikinnya buat bikin. kamu. Oh gitu. Jadi semuanya juga harus. Jadi semuanya itu harus Coba juga. presisi. Oh gitu. Butuh standar penampilan khusus. Oke, ini Untuk langsung orang yang suka diminum ya? kelembutan sekaligus keindahan. Oh baiklah. Panas ya Om? Enggak. Agak sedikit Aku panas. bakar nggak nanti lidah aku? Enggak. Enggak ya? Langsung ditenggak aja Silakan. ini. Oke baiklah. Kau, nggak ada gulanya ya Om? Memang gini? Minum Iya, ada kopi. asam-asamnya ya, Betul, benar-benar. Minum kopi yang baik tuh sebenarnya nggak pakai gula karena kopi punya rasa manis sendiri. Oh gitu. Kayak kan kamu udah cukup manis. Iya sih emang. enak tapi ini Iya baru kan? sekali aku nyobain kopi ada rasa kayak asem-asemnya Tuh, gimana rasa itu? asamnya kayak ada rasa buah, Iya, terus ada iya, rasa iya. nati, kayak ada rasa kacang gitu. Kopi apa ini tadi? Betul kan? Ini nama kopinya Arabica Ciwidey dari Jawa Barat. Dia classic Iya beans. benar. Dia melalui Wow. prosesnya semi wash. Aku nggak ngerti emang kopinya yang enak apa karena yang buatnya ya. Aduh aku happy banget. Kan kayak gini minum kopi. Dah. Om Anu. Maaf, saya mau tanya, ini jualan kopi apa jual ulat bulu ya? Kenapa sih? Enggak, soalnya lu gatel banget dari apaan? Enggak. Ya kan maksudnya yang penting flu-nya hilang. Tapi kalau ada diare ya masalah baru gitu. Coba. Bener nih. Bener-bener cobain. Enak. Apa emak? Pahit ya. Ada asam-asamnya. Siapa yang buat ini? Aku.
Ini Ciko, Ciko yang buat. Jericho. Betul. Ciko yang buat. Tunggu dulu Ciko. Gue mau tanya. Hah? Lu kan bukan pembuat kopi kan? Sekarang kebetulan gue lagi jadi PSK nih. PSK? Nah, PSK. petugas seduh kopi. Oh, pesugih. Petugas seduh kopi. Aku pikirannya udah ini aja. Sama Iya, kayak iya. dia nih PSK juga. Apa tuh saya? Perempuan sudah ketuaan. Makasih ya. Lu taruh dulu dong Ciko Jericho. Kita ke Boleh ke situ? kursi aja ya. Iya, iya. Nah, oke, silakan. Wow. Wah, saya minum ada cap bibirnya tuh. Ini cap lipstik kamu. Iya, betul. Berarti Kenapa, secara saintifik saya ciuman loh. Muncrat tuh kan. Oke, Ciko, ini nggak tunggu, ini beneran. Ini lu sejak kapan belajar kopi lo ini? Tepatnya dari bulan September. Dari bulan September. Ya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah, Oh berarti about 6 months, udah 6 bulan. udah 6 bulan. Dan beneran belajar. Beneran belajar, certified. Kok kepikiran? Certified. Ya. Ada. Jadi waktu itu sempat ambil kelas barista di ABCD, A Bunch of Caffeine Dealer di Pasar Santa. Situ ambil 4 kelas. Yang pertama appreciation, jadi mengenali biji kopi dari mulai dia ditanam sampai siap menjadi secangkir kopi. Yang kedua kelas B, brewing. Bagaimana cara menyeduh kopi dengan benar, pour overing, manual brewing, ataupun pakai mesin. Yang ketiga cupping. Cupping tuh menilai kopi dari aroma dan menyicipi kopi. Karena dalam secangkir kopi itu banyak rasa ternyata di situ. Kalau dulu sebelum sekolah tahu rasa kopi rasanya seperti apa ya? Rasanya seperti kopi, baunya seperti kopi. Tapi ternyata begitu dipelajarin, dicium pelan-pelan gitu, acidity-nya ada emang kalau misalnya rasa. Acidity-nya itu seperti rasa buah. Keasaman berarti. Bisa dinikmatin seperti rasa buah, kayak ada strawberry, melon, citrus. Itu kayak dari gitu. kopinya, Dari kopi. asli. Benar dari kopi. Ada rasa karamel, rasa kacang. Lah itu ada tambahannya atau tidak? Enggak, itu semua asli. Pure dari biji Pure. kopinya. Itu kayak yang tadi itu ya? Betul. Salah satu contoh kopi favoritku itu kopi Toraja. Karena asapnya itu bisa dinikmatin, kayak ada rasa karamelnya juga, ada rasa citrusnya di situ. Oke, tunggu. Tadi kan Anda belajar 4 jenis, 4 kelas. Baru C tadi kan, cupping. Yang terakhir D, definitive espresso. Apa itu? Mempelajari tentang mesin espresso, karena kan base-nya kalau kita membuat cappuccino, vanilla latte, flat white, semuanya itu kan dari espresso machine. Jadi belajar penggunaan mesin ya? Betul, jadi mengenali mesinnya, bagaimana cara mengoperasikannya gitu. Ini tadi yang A dari, Appreciation, jadi dari biji sampai siap diminum. siap diminum. Nah, kayak pengenalan biji kopi lah. Berarti lo tahu kalau ini biji kopi apa, ini biji kopi apa gitu. Bener kayak perbedaan antara Arabica dan Robusta, kayak begitu. Lo ngerti itu semua? Iya. Wah, Emang susah ya Om belajar susah lah kopi? kenalin biji Lumayan. itu beda-beda loh. Biji beda-beda. Oh ya sih biji. Biji kopi. Oh ya, iya tahu biji kopi. Itu beda-beda. Lah buah-buahan kan juga punya biji. Iya. Tapi biji memang selalu beda ya. Iya, makanya beda-beda. Lo ngenalin itu ya? Ada yang bulat, Oh. ada yang lonjong. Oh biji kopi juga begitu. Ada yang Begitu. bulat, ada yang lonjong, Ada yang kecil, lanang. ada yang besar. Lanang. Tuh, itu. Luar biasa. Kok Tapi kepikiran ya Ciko? Kenapa pengen ini sih? Kenapa belajar kopi gitu? Kenapa nggak yang lu lain? nanya nggak usah mata, nggak usah gini-gini deh. Ya kan abis lumayan seger pemandangan, jarang yang begini datang ke hitam putih Om. Karena Ciko juga memandang aku kan jadi bingung harus gimana. Ya udah deh kalau gitu aku udah ngadep sini. Ya nggak gitu. Jadi kamu salah lagi tuh. Ya belajar kopi itu karena untuk ini memperdalam karakter. Karena kebetulan lagi bikin film namanya Filosofi Kopi. Kebetulan di sini gue. Biar kopinya maksudnya. Kan film doang. Lu Iya. pura-pura aja bisa. Nah itu dia, karena harus believable juga. Gue harus yakin untuk gunain alat itu. Ya gue harus benar-benar terjun langsung. Supaya gue ngerasa gue memiliki. Gue emang seorang barista, jadi nggak berpura-pura sebagai seorang barista. Wow, berarti pendalaman karakter. Betul. Dan Nah, sekarang gue nagih sampai sekarang. Nah itu gue mau tanya. Kalau kita bicara film pendalaman karakter, tapi sekarang ternyata lu beneran suka apa nggak? Beneran suka.
Dan gue bikin kedai kopi sekarang. Serius? Iya. Lu punya kedai kopi sekarang? Bener. Gara-gara film awalnya. Awalnya gara-gara film. Oh. Katanya dia bahkan sampai pernah mencoba untuk minum berapa puluh gelas kopi dalam sehari. Ini belum tidur sampai sekarang. Iya. Efeknya panjang Ini masih shaking nih. Ini masih shaking. Nih sebenarnya. Bener, tapi pernah minum berapa gelas kopi? Bener. Karena kan waktu itu lagi nyobain espresso. Espresso itu gue coba beberapa kali sampai rasanya dapet, sampai rasa yang gue cari itu dapet. Karena kan eksekusi terakhir itu di tangan barista kan. Gua nggak ngerti rasa. Lu nyari rasa apa sih sebenarnya? Nah itulah. Hidup kok dibikin susah. Iya. Iya ya, apa aku harus jadi barista ya? Aku juga ngerasa kopi gitu-gitu aja Iya, rasanya. kopi tinggal diseduh doang, dikocok. Benar, Tadi benar. Ciko bikinnya nggak gitu, pakai dipencet-pencet. Ah, lah, dia apa lebay, gitu. ada lu doang. Itu teknik yang bener begitu. Masa sih? Kalau enggak ngapain Iya, ada iya. profesi barista kalau semua orang bisa tinggal seduh doang. Iya sih. Oh. Iya, tapi apa yang membuat beda apa gitu loh? Kan tinggal diseduh, kasih gula, Jadi yang membuat beda tuh segala sesuatunya tuh harus di atas timbangan. Berapa 1 banding 15 misalnya. Terus airnya harus berapa gram. Airnya berapa gram dihitung? Iya, airnya Kopinya berapa gram betul. dihitung? Temperatur yang baik itu panasnya sampai seberapa. Kalau lebih itu udah nggak baik, nggak bagus lah. Oh, gue pikir kalau orang-orang jual kopi dicicipin dulu baru dikasih biar tahu. Om Deddy kali gitu. Kalau bikin kopi ngicip dulu baru Tapi dia punya dikasih. kafe di mana kafenya? Di Blok M Square. Itu yang punya lu? Iya, And kebetulan gue sama Rio sama Angga. Tapi sekarang sih masih belum buka karena waktu itu tempatnya dipakai buat lokasi syuting. Tapi Awalnya. bakal jadi itu. Bakal jadi kan. Kesenangan sendiri pas lagi bikin kopi tuh kayak ritual-ritual yang dilewatin itu kayak apa ya? Kayak punya rasa Gini deh. sesuatu yang memuaskan. Kenapa siapa? Emang aku Kok lu suka tahu kopi? dia suka cappuccino? Karena tadi dia minta sama gue kopi yang pakai susu. Gue langsung nembak. Oh, kopi pakai susu Nah, itu dan pasti gue bisa cappuccino ngeliat ya? kalau dari karakter muka dia nih, dia pasti suka Pahit, cappuccino. pahit, aku dibaca lagi muka aku. Karena Suka. cappuccino itu butuh standar penampilan yang tinggi. Harus terlihat seindah mungkin, secantik mungkin. Tekstur foam harus presisi. Wah, Kopi yang cocok Ciko, untuk gue orang yang tampar suka lu, Ciko keindahan. ngomongnya usah kayak gitu banget. Sekaligus tuh Ciko, kelembutan. dia ngomongin kopi aja. iya ya. Kalau sama Mas gitunya Deddy- ya. Mas Deddy apa itu Nah, cocoknya? saya Kopi tubruk nih. tuh mungkin. Dia kopi tubruk benar. Bener kopi Sama tubruk sekali nggak bukan? memperdulikan penampilan, permukaannya kasar, tapi kalau kita mengenal dia lebih dalam, dia akan sangat memikat. Wow tuh. Tadi gue pikir udah gak mau gue undang lagi. Tapi dia disuruh keluar ya. Tapi ternyata bagus. Oke. Tapi menarik banget ya. Saya juga baru tahu maksudnya ternyata every detail counts ya. Iya. Every detail counts ternyata ya. Kita akan bahas lagi nih ya setelah ini ya, karena nanti kita juga akan saya belum nanya nih perannya sebagai apa ya Iya. kan, di film perannya sebagai apa. Kita akan mendatangkan seorang ahli membuat hiasan latte. Wah, iya. Karena hiasan latte itu iya, ada iya, iya, hiasannya iya, iya. dan itu bisa 3D. Oh, Keren wow. tuh. Bisa 3D beneran. Yang kalau di kopi-kopi ada gambar-gambarnya itu di atasnya. Di Nanti foamnya. ada bisa 3D. Jadi bukan hanya gambar tapi berbentuk, Keluar gitu. keluar bentuknya. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Iya. Saya belum tanya tadi, perannya apa di film lu? Perannya sebagai apa? Kayaknya penggoda Iya. wanita. Ini udah tadi kamu goda-godain Iya, mulu itu. Masa sih? Oh. Enggak ya? Enggak apa-apa kalau digodain Cika. Punya cewek nggak sih? Cariin dong. Iya. Wah, apalagi belum punya pacar. Ketemu yang begituan tuh. Kesian Cikonya maksudnya. Aku kan cuma Oh, iya, iya, iya. Ciko jangan goda-goda aku, maaf aku udah ada yang memiliki loh. Iya, iya. Peran gue di sini tuh jadi barista. Barista. Jadi seorang barista yang passionate banget sama kopi, seorang anak petani kopi.
yang tumbuh besar di perkebunan kopi. Dan di situ lu katanya sifatnya adalah ambisius dan selalu berfilosofi. Selalu berfilosofi, ambisius, tapi ternyata kenapa gue kayak begitu? Karena dia punya luka di masa lalunya. Wis. Wah. Dan di sini menceritakan bagaimana seseorang berdamai dengan masa lalu dan menjalani kembali kehidupan. Keren banget. Ciko nih dari tadi bahasanya puitis banget ya. Filosofi ya? Filosofi banget, ya ampun. Punya luka. Kan dokter kamu. Punya. Kamu Terus kamu kenapa kalau aku dokter? Dokter kan? Obatin dong. Aduh, apaan? Baik, kita bahas yang lain saja. Bintang tamu bukan dia doang kok. Jadi kita bahas yang lain aja. Kita udah ada Iwan. Nah, Iwan ini langsung kita ke sana aja kalau gitu. Iwan atau Joni namanya ya. Dia yang akan menerangkan tentang seni dari art latte. Nah, art latte apa kabar? Iwan. Dan Anda itu pemenang Indonesian Latte Art Championship pertama kali tahun 2014. Indonesian Latte Art Championship 2014. Ya. Jadi ada pertandingan ya? Ada pertandingannya. 2014 kemarin pertama kalinya Indonesia mengadakan. Dan Anda menang? Dan saya menang. Itu tuh yang bikin gambar-gambar itu kan? Betul sekali. Coba kita sambil ngobrol. Oke. Kita lihat. Keren. Oke. Ternyata kopi itu complicated ya Om ya. Banyak Ya. gitu. Ada filosofinya, ada kompetisinya. Iya benar. Kalau Anda itu seperti kopi luwak. Nah, kenapa tuh? Nggak enak nih. Asik nih, gua denger. Rasanya kurang enak nih. Anda itu seperti kopi luwak. Anda itu manis, Nah, enak dilihat. ujungnya Nah, nih. manis enak dilihat. Nah ya. Tapi prosesnya tuh keluar dari Dari apa? Dari apa keluarnya? Dari apa itu? Apa itu? kan ujungnya nggak enak kan? kan dia doang. Jadi Om, jadi maksudnya menyamakan aku dengan kotoran gitu. Loh, tidak. Kan sudah jadinya. Oh, udah jadinya. jadinya. Tapi walaupun berasal dari sesuatu yang kurang enak, Tapi jadinya mahal luar biasa harganya. dan Iya. mahal. Itu. Mas Iwan, sehat ya Mas? Sehat. Oke. Ini saya membuat Makasih base-nya dulu espresso. Oke. Saya meledak. Gitu. Tenang. Memang begini. Kemudian Aduh itu apanya Mas? ini saya membuat base-nya espresso. Enggak, yang Kemudian jos tuh apanya tadi? itu Uap apa? uap air panas yang ada di dalam boiler untuk menghasilkan hasil foam yang bagus. Oke. Awas meledak loh. Wow, Wow. Wah, lumayan buat mandi sauna. Itu panas itu. Panas. asapnya bisa buat main film misteri ya Om. Kalau ada hantu-hantu keluar Iya, begitu ya. Oke, kita lihat nih ya. Nah ini Orang kalau bikin kopi serius semua deh. Iya ya. Iya kan? Serius, Kenapa ya? sih? Karena ritualnya itu mengasihkan. serius tuh diaduk dulu. Oke, kita lihat pelan-pelan nih. Bisa dari atas nggak ya? Wah, kita nggak ada jimmy-jip nih. Mungkin dari sini nih kelihatan nih. Nah, oke. Ada Jimmy Corbuzier gimana dong? Nah, dia buat base-nya dulu, baru dibikin gambar. Bisa gitu. Sedap gitu. ya? Sus. Oh, keren. Swan tuh. Itu bebek ya? Iya. Ini ceritanya riakan airnya. Bebeknya gimana? Itu Tapi bebek. kepalanya kepala hati. Itu Oh, bebek. kepalanya yang hati itu. Sini nih. Luar Mana sih biasa. coba aku? Ini badan bebek, ini buntutnya, Oh, iya. ini kepalanya bebek. Ini ceritanya ada Ini hati ini, ya hati buat simbol kepalanya. simbol kepalanya. Ini Riakan ripple riakan air. riakan Di airnya. danau ya. Oh. Karena waktu itu saya menangnya buatnya Ini Swan yang Lake. Anda menang? Iya, Swan Swan Lake Lake, ini? iya. Ada temanya, harus buat Swan Lake semua atau gimana? Enggak, kebetulan waktu itu saya bikin pattern bentuk sendiri yang saya hasilkan, tapi beda dari orang lain. Gitu. Oke, wow. Ini apa? Ini 2D. Tepuk tangan dulu. Ini ya tuh. Ada yang Lu belajar nggak apa begini belajar nggak? Belajar tapi gue nggak sampai segini karena
awalnya gue kan bikin kayak hati satu doang. Oh iya, ini Ya, kayak gitu. udah seni dia lah ya dia. expert Ya, emang, oke. bener-bener. Tapi dia bisa bikin yang 3D. Yang 3D Yang tuh gimana? Ya, kita mau bikin kecoa. Hah? Kecoa mah cuma begitu doang, bentuknya lonjong. Sama ada kumisnya 2. Silakan Jon, kita Silakan. lihat. Ini 3D. Nah, kalau 3D itu berarti berbentuk atas ya? Iya, 3D berbentuk ke atas. Sebenarnya 3D sih lebih basicnya cara Mas, kalau saya cuma nanya, Mas. Ini kalau gua aduk lu marah nggak sih? enggak, Oh, enggak ya? silakan. Ya terus nggak diminum dong kopinya. Kalau nggak diaduk. Kita kan harus coba. Oh iya, benar juga. Kan dia bentuknya bagus, rasanya gimana kan Betul, begitu. betul. Kayak Anda bentuk kan bagus rasanya. Boh. Makasih ya. Anda tuh kan gila kalau dari luar Yang tuh penting lihat. adalah sisi bagusnya dikit. Ini ngapain nih dia sekarang? Aku mau buat coba yang 3D. Oh, buat yang 3D, oke. Nah, ini kalau proses 3D pembuatannya beda. Beda, biasanya kita harus frotting foam dulu, frotting susu, Frosting. frotting, steaming. Jadi Oh, oke. menghasilkan foam Yang kayak tadi dari itu. susu pasteurisasi. Oh, yang Oke. di asap-asap itu. Itu susu ya? Iya, susu pasteurisasi. Asik ya. Kalau 3D kita buatnya si foam dulu. Itu tadi push supaya kotorannya hilang kali ya? Ini di foam. Ini di foam dulu. Bedanya apa kalau tadi tidak jadi foam? Beda, kalau yang ini kita seperti ingin membentuk cappuccino old fashion. Jadi Bahannya foam beda dulu. sama yang tadi? Sama, cuman cara langkahnya aja yang berbeda. Kok tadi bisa jadi ini foam, yang ini jadi nggak jadi foam, kenapa? Karena itu untuk latte biasanya kalau 3D saya bikinnya di cappuccino. Bukan, saya nanya kenapa yang ini nggak jadi foam, ini bisa jadi foam, bedanya apa? Diapain? Bedanya di saat timing si Timing ya? Timingnya beda. Itu Wow, timingnya keren beda, banget. jadinya beda ya? Kalau salah, Cappuccino biasanya lebih tebel kayak gini. Kalau latte harus lebih tipis, jadi stretchingnya tadi cukup waktu yang sebentar. ya ampun, keren banget. Kalau salah bisa dihapus nggak? Kan? Bisa. Bisa. Enggak, maksudnya kalau salah gambar gitu kali dibenerin lagi gitu, Om. Ya juga ya. Iya. Ulang lagi kayak gitu ya. Ulang lagi. Wah, kalau salah gambar mah dia tinggal kasih ke pelanggannya aja, emang kenapa? Kan nggak bagus Ya, dong bilang gambar. aja nih abstrak. Iya, bisa juga sih. Itu kasih apa itu? Ini kita frotting lagi. Karena ini untuk basic yang si 3D-nya. Karena dia kalau dikasih paruh waktunya agak lama, liquid susunya akan misah dengan foam yang di atas. Iya. Ngerti nggak? Enggak lah. Tapi sebagai host yang baik tuh saya harus iya begitu gitu. Iya. Tapi dia kayaknya lebih memahami Siapa tuh? dibanding kamu. Kalau aku? Iya, Kamu kan aku memahami pusing. aku aja. Nah, gitu dia. Lain kali nggak usah ngundang cowok-cowok ganteng lah. Iya. Yang cewek-cewek aja ganteng. Ah, cewek-cewek ganteng. Ya udah cewek ganteng sama cowok-cowok cantik aja. Mana nih 3D nih? Asik nih. Oke. Saya nggak mau ganggu dulu, kalau saya ganggu nanti nggak jadi nih. Kita liatin aja perlahan-lahan. Maju dikit lagi, Mas. Iya, oke. Luar biasa. Belum. Itu baru ditaruh kopinya. Oke. Sedap nih. Wis. Itu pakai apa tuh? Boleh saya minta tolong? Bisa. Anda butuh apa? Berapa duit? Enggak, saya butuh sendok. Butuh sendok. Sendok. Sendok, Sen. Sendok. 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 Ayo, sendok. Siapa punya? Cepat. Sendok siapa? Siapa punya sendok? Sendok saya bengkok semua soalnya. Gak usah digituin ya? Nggak bisa. Sendok. Butuh sendok untuk apa, Mas? Untuk naruh foam ya? Oke, tunggu. Kita akan usahakan untuk mendapatkan sendok. Pakai ini untuk sementara nggak apa-apa kok. Oke. Sip. Anda masih butuh sendok nggak, Mas? Enggak kayaknya. Sementara ini aja dulu. Karena Orang kalau jago pakai apa aja bisa. Ya? Tuh. Sedap. Oh, ada sendok. Kita udah punya sendok. thank you Mas Dedi. Thank you. Keren. Itu
gambar kepalanya Om Deddy ya, bulat-bulat semua. Jadi beruang. Lucu. Ih, lucu. Teddy bear. Oh, jadi teddy bear. Maaf, ini hamil atau bodong? Kayaknya bodong. Kayaknya bodong. Kayaknya ya? bodong. Nah, ini bisa membentuk apa aja, Mas? Maksudnya? Kalau 3D tergantung baristanya, inisiatif dari baristanya, perkembangan dari pemikiran baristanya mau dibentuk apa aja bisa. Ikan Oke. pun atau kucing, Kucing atau bisa? dogi juga bisa. Apa? Dogi. Oh, dogi. Anak anjing gitu. Dogi, anak anjing bisa. Modelnya Ya. bisa macam-macam, nggak seperti ini aja. Kalau 3D. Tapi lu belajarnya sampai mana waktu bikin gini? Katanya belajar. Basicnya ya, bikin sampai latte art segala macam. Gambar bisa juga? Nggak sampai 3D sih. Enggak, tapi gambar itu bisa. Gambar yang biasa kayak gini bisa. Ini sih udah expert, men. Coba nih, kita lihat nih. Oke. Nah, ini bisa goyang-goyang loh tuh ya. Itu nggak bakal tumpah. Tuh, bisa nggak bakal tuh Itu tuh nggak ya. bakal rusak ya gambarnya. Ya. Coba No kasih keragu kereta malam. Oh, jugi-jagi. Nah, yang ini Swan Lake. Nah, oke. Kayak mau diminum sayang gitu ya. Iya, tapi kita coba rasanya boleh ya? Boleh. Coba. Dari mananya Dari dulu tumpah nih deh. kita minum nih? Dari buntutnya gimana? Itu dari buntutnya ini atas, Om. Sayang tapi ya. Ya, gimana? Gak kerasa bebeknya, Mas. Iya. Karena mungkin Nyarinya jadi rasa pecel bebek ya. Kopi bebek. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi setelah ini kita juga akan, kita ada bintang tamu juga akan menerangkan dan kita akan mencicipi kopi. Jadi Indonesia itu kaya akan kopi ternyata. Dan kita akan mencoba untuk mencicipi kopi dari seluruh daerah di Indonesia. Seperti apa dan bedanya seperti apa dari Sabang sampai Merauke, bedanya seperti apa. Selain satu di mana-mana tetap di hitam putih. Ya ampun, Ciko, aku tungguin dari tadi. Kamu udah bagus kagak ade juga, heran pakai masuk lagi. Jangan dong, kayak ada yang kurang kalau Ciko nggak ada. Iya. Kita bahas yang lain aja. Oke, baik. Kita bahas art latte tadi ya. Tadi itu pada saat Anda, kalau buat saya nih pribadi, saya lebih menghargai Anda ketika membuat Swan dibandingkan yang 3D. Oh gitu? Karena kalau yang 3D itu menurut saya ya, kayaknya saya belajar lebih gampang. Karena itu ditaruh satu-satu untuk dibentuk. Ya. Tapi kalau yang Swan itu kayaknya dia sekali tarik gitu Ya, loh. itu susah. Iya kan? Susah. Kalau yang 3D kan maksudnya kayaknya kita udah tahu mau bentuk apa, kita belajar ngebentuknya. Ya. Kalau yang Swan itu sekali tarik bisa
itu bener-bener seni kalau menurut saya gitu. Nggak tahu, menurut Anda susahan mana sebenarnya? Susahan yang Swan itu, yang Susahan Swan kan iya, pasti yang kan? free pour. Karena yuk nggak digambar lagi, digambar gitu. Bener-bener sekali tarik Ya, gitu. sekali tuang langsung jadi bentuk. Jadi langsung ke customer, keadaan kopi tetap masih panas. Iya. Dan itu luar biasa gitu. Itu belajarnya sejak kapan Anda? Saya belajar latte art dari 2003. Dan, nah ini nih, kita lihat nih, ini Ini Mas Iwan yang ngerjain ya? ini warna Iya. Nah tuh kan itu kan sekali pur tuh. Nah itu jadi hati. Oh, iya. Wow. Tuh. Kalau yang tadi kan yang 3D kan bisa dibenerin Bisa ya kan? dibenerin, Ini ya. kan bener-bener nggak bisa dibenerin ini. Wow. Keren. Wow. Ini di cup yang kecil. Ini di cup yang kecil. Iya. Ada- Ini yang 60 mili. Ada cupnya itu. Ini yang 60 mili. Iya. Oke, Anda belajar dari tahun berapa tadi? 2003. 2003. Kenapa tertarik? Anda awalnya memang barista atau gimana? Awalnya belum menjadi barista. Tapi waktu itu masuk ke dunia F&B. Ada penawaran dari tempat saya bekerja. Pilihannya ada di barista, di bartender, dan di kitchen. Dan kebetulan saya milihnya ke barista. Milihnya ke barista. Iya, milihnya ke kopi. Oke, dan tadi kan bicara ada filosofi. Ya. Anda menggambar itu ada filosofinya nggak? Ada filosofinya. Karena kalau saya sebelum menggambar, sebelum menuang, pasti saya suka bikin konsepnya dulu. Bikin konsep, baru saya tuang, baru saya buat. Kalau misalkan ada sesuatu yang agak susah, biasanya saya tahan, saya tidak mau egonya nggak mau terlalu tinggi, apa yang harus dikurangin gitu kan, Iya. biar hasilnya bagus. Itu tekniknya apa namanya tadi? Free pour. Free pour. Iya, jadi menuang bebas. Menuang bebas tapi Menuang harus bebas. membentuk sebuah gambar. Iya betul. Oh, Mas Iwan nggak pernah gagal ya bikinnya? Pernah nggak? Pernah, dulu mah pernah. Waktu itu pertama kali buat itu 2 karton, paling jadi hasil satu steamingan latte art paling 1 cup doang. Itu 2 berasa. karton apa? 2 karton susu, 1 kartonnya 12, jadi 24 karton. Cuma jadi satu. 24 Belajar liter. pada saat belajar itu. Iya, belajar latte art. Oke. Nah kalau misalnya Anda jualannya di kafe nih, yang lebih laku yang mana? Yang 3D atau yang 2D? Yang 2D. Kenapa? Karena customer juga nggak mau mengurangi rasa dari sebuah kopi. Memang kenapa kok 3D? Karena jarak dari 3D sama pembuatan 2D itu beda banget. Kalau yang di free pour, kondisinya saya seperti tadi bilang, sekali tuang jadi kondisi masih panas, kopi masih enak untuk dinikmati. Kalau yang 3D hampir 3-4-5 menit pasti suhunya akan turun di kopi. Pasti akan berubah rasa kopinya. Iya, oke. Kita punya foto-foto ini art latte yang cantik-cantik. Coba kita lihat nih. Nah, ya. Itu hitamnya pakai apa itu mereka? Coklat sauce. Coklat sauce. Oh, ada kucing. Ada kucing lagi nyari ikan tuh, lihat ya. Nah, kalau ini 3D ya, Iya, jelas ini 3D. Oke. Ini 2D ya, 2D. 2D. Keren. Ini double rosetta. Double rosetta. Anda bisa juga ini? Bisa, oke. Ini, wah, ada bunga. Ada bunga. Wow. Wow. Nah, ini setiap orang punya stylenya. Asik ya? Ini keren banget. Gila ini. Kalau ini free pouring bukan kira-kira? Itu bukan. Bukan Itu bukan ya? free pouring. Dia pour terus dia gambar ya? Iya. Dia pakai itu ya? Wow. Ini kalau udah kayak begini kira-kira diminum nggak ini? Biasanya dipoto dulu sih. Iya kan? Dipoto dulu terus diminum. Biasa difoto dulu, benar. Luar biasa. Itu benar-benar bisa dibikin, Om. Nggak Apa? editan gambar itu. Enggak, beneran. Beneran? Beneran. Bisa sampai begitu? Bisa. Keren banget ya. Bisa, saya juga Apa? pernah minum dulu. Saya mau ngomong bisa, tapi ada di situ, ntar disuruh coba. Nggak bisa ntar kan. Oke, kopi kita bicaranya kalau tentang kopi, ini kopi di Indonesia itu luas sekali. Dan ada satu tempat kopi yang namanya adalah klinik kopi. Nah, klinik kopi, apa ini klinik kopi? Jadi tempat ini mengedukasi tentang kopi itu apa aja. Jadi Anda nggak sembarangan minum kopi, tapi diberitahu dulu filosofinya semuanya. Coba kita lihat dulu, ini adalah klinik kopi.
Ngopi kini sudah menjadi gaya hidup warga kota besar. Ya, menyeruput secangkir kopi sembari berbincang atau melamunkan sesuatu. Namun tak banyak yang tahu menikmati kopi yang ditambah gula sebenarnya tidaklah sehat. Jika ingin tahu resep menyeduh kopi yang maknyus sekaligus tetap sehat, Pepeng punya kiatnya. Di klinik kopi Yogyakarta miliknya, Pepeng kerap berbagi kisah tentang kopi. Oke, kita sudah ada Mas Pepeng. Apa kabar Mas Pepeng? Ya. Kabar. Halo, Silakan Mas, silakan duduk atau mau praktek ini? Boleh? Langsung Praktek bikin dulu. atau cerita dulu? Oh, Baru langsung nanti bikin kopi dulu. Oh, bikin. Oke. Bikin kopi dulu. Oke, ini Anda mau bikin kopi apa? Kita boleh mau ikut segala. Oke. Kopi apa ini? Ini sebenarnya kopi ini klinik kopi kan konsen langsung ke pembeli langsung dari ke petani. Ya. Jadi kita juga beli kopi dari langsung petani. Langsung petani. Iya, terus nggak cuma beli, kita juga ngajarin mereka untuk cara panennya, cara petiknya, cara pasca panennya seperti itu. Jadi pengeringannya semuanya. Jadi. Oke, coba. Kita Oke. mau bikin apa ini? Ini saya punya kopi dari sekarang kalau saya belikan kopinya sekarang per kebun saya belinya itu. Jadi bukan ini dari Solo, salah satu petani saya di Solo. Jadi Ini foto petaninya? iya, nama petaninya. Jadi kalau dulu kita belinya cuma kopi dari Solo itu. Enggak, saya pengennya beli langsung per kebun. Jadi per kebun ini. Jadi tahu nih yang Iya, punya nama petani tahu. kopinya Iya, orang tahu. ini. Iya, tahu. Wow. Lebih tani dari namanya, dari ketinggiannya, varietasnya ada. Nah, ini yang dari Classic Bean, dari Ciwidey itu yang tadi dibikin Mas Ciko tadi kayak gitu. Jadi, Sampai ini foto orang yang buat. iya, seperti itu. Jadi, menurut saya emang ketika kita bikin kopi emang harus tahu awalnya itu dari mana, dari siapa kayak gitu. Oke, coba sambil kita bikin Oke. aja. Ini saya pakai manual brew. Kalau di warung saya di klinik kopi kita pakai espresso ini kan. Ini mesin espresso tapi manual gitu. Oke. Itu terus yang ini aeropress, ini proper seperti itu. Nanti kita bedain antara kopi yang satu dengan maksudnya dengan biji kopi yang sama dengan alat beda kan rasanya kan beda. Oke, coba silakan. Oke. Ini udah tak masukin. Ini dari Koto Baru ya seperti ini. Dari ini. Terus ini kalau saya traveling ya biasanya bawa kayak gini. Jadi di tas saya itu pasti ada hand grinder, ada aeropress, ada presso. Ini baunya seperti ini, boleh dicium. Ini kayak gitu. Ini saya menurut saya ketika kita minum kopi memang kita harus tahu asal usul kopinya dari mana gitu. Jadi detail ya. Ya. Kita tahu yang menanam siapa dan Ya. sebagainya. Jadi ketika woi, banyak sekali. Jadi misal yang dari Bu Nur ini saya beli kopinya dari Koto Baru. Itu nama desa di salah satu desa di Solo. Biji kopinya itu dijual ke koperasi, uangnya itu sisanya itu langsung dikirim ke anak-anaknya lewat koperasi gitu. Jadi dia nggak pernah dapat uangnya. Jadi dia cuma dapat dari tanaman lainnya di sekitar situ. Seperti ini. Ini mesin espresso tapi yang manual seperti ini. Jadi kalau yang tadi kan ini pakai mesin gitu. Ini manual gitu. Seperti ini. Dan keuntungannya sih kita bisa bawa kemana-mana. Coba. Saya Coba kopinya maksudnya gitu. Oke, jadi ngepresnya, Dia nggak pakai mesin. ngepresnya ya. Seperti ini. Dia gede soalnya badannya, jadi biar dia aja. Ntar kejepit tangan gue. Ampun, angkat barbel bisa yang begini kecil loh. Iya kan kita kagak tahu kalau salah mencetnya gimana. Oh iya, betul Saya juga. mending angkat kamu aja. Aduh.
Nah, Mas Dedi mau coba tuh? Saja. Berat ini. Enggak sih. Coba nih. Jangan Pompa putus gini, tapi. pompa gini, terus baru nanti ditekan. Gimana gimana? Dipompa terus ditekan. Dipompanya sampai berapa lama? Oh, nah oke Ah, tekan pelan-pelan. tekan. Pelan-pelan, Terus. pelan-pelan, slowly. Pelan-pelan. Ya, now. Ini Pegang Pelan-pelan, begini. pelan-pelan. Pelan-pelan. Hop, Terus, hop, terus. hop, Sampai mentok. pelan-pelan. Iya, pelan. Op tuh maksudnya apa? Op udah. Pelan-pelan. Oke, sudah. Udah. Hop. Nah, itu. Itu. Begini. Ini jadi kopi. Espresso. Kalau espresso ya ini americano sih kalau di tempat saya. Jadi tergantung banyak airnya. Jadi semakin airnya sedikit dia lebih strong. Rasanya dengan itu beda dengan mesin. Beda sih, beda. Beda, Beda? ya beda. Beda agak jauh sih sebenarnya. Beda agak jauh, berarti beda banget dong, Beda Mas. banget. Enak mana buat Anda? Selera. Oh iya, orang beda-beda ya. Iya, Sama-sama pakai tekanan, tapi yang satu pakai tekanan Mas Dedi, Manual. itu tekanan Oh, Mas iya, Dedi. iya. Berarti mahal gini dong. Gue tekan. Gue tekan. Ya, mungkin kalau pas Dedi ke Jogja, Iya, iya. tak undang untuk bikinnya. Jadi di warung Oh, Anda saya. ngundang saya ke Jogja cuma buat mencet begituan, Mas. Iya. Itu seninya, filosofi. Jadi di tempat saya sih bikinnya pakai seperti ini. Jadi manual, kalau enggak pakai yang aeropress seperti Kita ini. coba ya, kita Ya. coba ya. Wih, ini entah kenapa ya, dia bisa manis banget. Masa sih? Mungkin kopinya, biji kopinya mungkin beda ya, Mas ya. Beda. Karena biasanya kan biji kopi kan ada yang Dedi, Kamu percaya nggak? gimana Kamu percaya nggak? manis? Saya ngomong ini manis banget, itu saya udah nahan. Letak manisnya di mana? Nggak ada sayang. Ini saya bikin metode lainnya. Jadi kalau ini pakai apa? Tapi ini banyak orang nanya, kenapa sih katanya tadi Ciko juga ngomong, katanya kopi harusnya nggak pakai gula katanya. Iya sih. Kalau di tempat saya emang nggak ada gula. Jadi just coffee gitu. Jadi menikmati kopi ya apa adanya gitu. Pahit-pahit begini, Mas. Ya, tapi nggak pahit sih. Kalau gitu, itu kan asam. Pahitnya kopi masih bisa dinikmati. Daripada pahitnya kehidupan tanpa kamu ya. Ini Mas, ini saya bikin yang biji kopinya sama, Iya. terus green size-nya dia beda, dia lebih kasar. Jadi kopi kalau gilingnya lebih halus, dia lebih strong, lebih pahit Oke. seperti itu. Kalau ini kan lebih kasar gitu. Nah, orang Indonesia bukannya lebih suka pakai gula biasanya, Ciko. Ya, rata-rata sih suka kayak kopi susu atau kopi pakai gula gitu. Betul. Tapi kalau cara nikmatin kopi yang bener sebenarnya Nggak usah. Kita tadi kan minum kan pahit ya. Iya. Dia ngomong belagu-belagu, suruh dia coba. Coba. Yuk dia mah doyan. Belum tahu, coba acting nih nyanyian nih, coba nikmatin. Nah, itu udah. ini dapat sweetness-nya. Hah? Sweetness-nya dapat. Sweetness muke lu. Ini citrusy kan? Ya, citrus. Citrusy kan? Citrus. Nah, citrusnya Ada dapat. citrusnya. Dapat. Gimana nih sih? Iya, iya. Hmm. Tempat saya nggak ada kertas, Coba. jadi emang. Sambil dibuat, Mas, sambil dibuat. Saya nunggu dulu ini Oh, dia nunggu di dulu. setelah di itu langsung dia blooming dulu gitu. Dapat ya? Tuh. Apa? Orange ya? Orange peel. Orange. Orange peel. Tadi dia bilang apa? Citrus. 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 Dia bilang orange. Aku kok rasanya ya pahit aja sih. Nah, dia mau coba juga nih. Orange citrus. Diseruput. Diseruput, Harusnya Pak. diseruput. Diseruput. Supaya- Seruput terus dikumur coba. Oke, kumur. Apa ya? Kerasa triplek. Dong. Kalau triplek berarti arti masuknya. Arti. Masuknya Arti. Lu ada. Ada triplek. Waduh. Luar biasa ini. Iya, 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 iya. Ini iya. kopinya Terima sama. kasih, Anda yang nyoba. Ini nggak Kopi sama pahit. beda Ini metode. nggak Ini nggak pahit. pahit. Ini lebih soft. Jadi tekanannya kan beda tadi. Ini tekanan yang Coba-coba sebelum aku bohongin lagi sama Om Deddy. Saya menghilangkan yang tadi aja Oke. belum hilang-hilang. kalau Ini ini gimana soft. tanya? Bener dong. Berarti itu jangan after cuma taste gitu doang. namanya. Lo aku minum? Emang aku minum? Bener Serius? dong. Bodinya gimana? Body? Medium ya? Aku ini gitu. Kayak tadi medium ya? Ya medium bro. Medium body. Seperti itu. Nggak pahit. Nggak sekental yang tadi ya kayaknya ya kan ya. beda green size. Wah keren, bisa nih sekarang nih. Bener kan?
lebih asam. Tapi pahit ya Om, tetap. Tapi lebih soft. Rasa apa? Coba aku tanya, rasa apa? Kalau ini lebih ke duplek. Oh, bukan triplek. Oh, nggak terlalu pekat. Nah, kita akan coba ngobrol ya setelah ini ya, karena saya nggak ngerti, jujur aja saya nggak ngerti tentang kopi. Ini mungkin memang harus belajar gitu kan. Setelah yang satu ini kita lanjut lagi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi kalau didengar dari cerita dari Mas Pepeng, Mas Iwan, Ciko, dibilang bahwa Indonesia tuh penghasil beraneka ragam kopi ya. Tapi kenapa ya orang Indonesia kayaknya mereka lebih maunya nikmatin kopi yang sasetan aja. Siapa bilang? Masa Saya sih? tadi barusan foto, saya mau masukin Instagram saya. Minum kopi. Lagi megang. Ngerti? Enggak lah, tapi kan keren. Loh ya, tapi kan di Indonesia akhirnya orang-orang lebih banyak yang minumnya sasetan. Terus itu udah ada gulanya juga ya kan, kadar gulanya tinggi. Gimana tuh Mas Pepeng? Oke ya, kalau di tempat saya di Clean Kopi memang nggak ada gula, nggak ada susu, jadi kita menikmati kopi ya pure apa adanya gitu. Bisa diedukasi Bisa. berarti orang-orang Ya, supaya kopi kan tergantung cara proses roasting kan, cara proses manggangnya. Jadi ibarat tempe itu, tempe goreng 5 menit sama 10 menit akan beda gitu. Katanya maksudnya begini, pertanyaan gini. Bukankah lebih banyak orang Indonesia lebih suka minum kopi yang ada gula atau kopi susu Iya. gitu? Oke. Iya kan sebenarnya kan? Karena orang Indonesia pengen yang praktis dan ekonomis kan. Tapi kan manisnya, mereka juga butuh manis kan. Kadang-kadang mereka butuh kayak, wah ini manis gitu kan. Karena kurang edukasi Edukasi mengenai sih. kopi juga sih di sini. Karena baru ngetren sekarang ini kan Iya. ya kopi di Indonesia. Jadi apapun itu ketika dicampur gula ya manis gitu. Apapun itu. Jadi kalau bisa sih emang pure murni. Bahkan kalau murni kita bisa menemukan rasa macam-macam. Jadi gitu. menikmati kopi itu harus tanpa gula sebenarnya. Baiknya begitu. Ya. Oh. Jangan pernah menyamakan manis yang ada dalam secangkir kopi Iya. dengan manis yang ada dalam Siap. tebu. Sama kayak filosofi hidup gua. apaan tuh? Saya juga gitu. Kalau menikmati sambal tuh jangan pakai lauk. Pedes banget. Baru tahu oh ini sambal dari Aceh. Nah. Oh, saya kalau cek Simpelnya gini, ketika kopi dia petiknya merah dia akan manis gitu. Jambu juga gitu atau jeruk gitu. Ketika dia petiknya udah mateng dia akan manis. Bayangkan jeruk mateng, jeruk mentah di jus nggak enak gitu. Nah kopi harus dimulai dari petani dulu. Menurut saya gitu. Jadi yang ngambil dari petani langsung, mengedukasi dia, mengedukasi cara dia petiknya, cara penjemurannya, penyuciannya seperti itu. wow. Gitu. Berarti dari awal ya. Awalnya. Supaya menghasilkan kopi yang enak, Enak, gitu, yang Betul, lezat. betul. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ciko, film udah tayang ya? Iya, mulai 9 April ini Filosofi Kopi ada Gitu, emang yang sukain tante-tante. Kalau yang begini disuka tante-tante, yang gini oma-oma dong. Luar biasa loh, baik banget loh. Tapi terima kasih udah hadir di sini semua. Ini kita mungkin mengedukasi, mungkin kita harus bikin lanjutan ini ya, Apa, filosofi filosofi? kopi gitu kan. Dua. Iya kan tadi belum banyak, kita belum bicara Oh, macam-macam. Nanti kita coba karena menarik sekali, pembahasannya menarik sekali. Thank you for coming. Tadi saya juga nanya sama Ciko, filosofinya apa sih macam-macam, terus dia sempat ngomong sama saya ada filosofinya juga gitu ya. Betul. Kayak kehidupan tuh juga seperti kopi ya. Betul. Manis pahit tuh harus dinikmatin juga. benar. Wih. Tergantung bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Wih. Waduh. Lihatnya, waktu kita ngomong gitu matanya tuh ngadepnya ke aku loh. Bukan itu. Kenapa? Hidup dia banyak pahitnya soalnya. Gitu. Oke baik, tapi terima kasih udah hadir di sini dan seperti tadi saya bilang gitu ya, bahwa ternyata hidup itu seperti kopi gitu ya. Pahit dan manis harus dinikmati. Tergantung bagaimana cara kita menikmatinya ya. Betul. Saya dari Kobusin Tagina, inilah Hitam Putih.